antara dia dan Yesus. Antara dia dan Yesus. Dia itu maksudnya Maria atau siapa dia gitu? Dia yang tertutup tembok tebal. Tembok yang tebal dan tinggi. Tembok yang tebal dan tinggi. Wah, angel iki. Iki ngomong apa tau iki? Terus terang wae, terus terang jelas opo gitu loh. Beda keyakinan. Alah, beda keyakinan sampai digambarkan seperti tembok yang tinggi dan tebal sehingga tidak kuat memanjatnya. Cinta. Angel yo, berat. Nek berat jadi lepas wae toh. Kamu merasa berat itu kan karena kamu angkat. Kalau tidak kamu angkat kan ringan, nggak ada beban sama sekali, ya kan? Ada yang seperti itu? Ngopo aduh-aduh. Di sini ada banyak sekali nganggurnya. Yang penting bukan frater-frater lo ya, jangan. Awas kalau frater-frater ya. Tak kamplengi lo kata-kata. Mas Aldi luar biasa sharingnya. Cinta itu mengalahkan logika. Ya. Cinta mengalahkan logika katanya itu. Kita mendapatkan banyak frater dari 3 komunitas untuk mendampingi KMK kita di tempat ini. Seminari Kentungan, terima kasih. Frateran SSCC, terima kasih. Frateran SCY, terima kasih. Ada 8 orang frater dari Seminari Kentungan yang akan menemani adik-adik sekalian. Ingat pesan Bapak Uskup apa? Awas ya kalau godain ya, dikampleng katanya. Sekarang dari SSCC, Frater Lukas, Frater Risno, dan Frater Christian. Di manakah kalian? Dan untuk mempercepat pengumuman ini, saya juga memanggil kedua Frater SCY, Frater Aldi dan Frater Yogis. Yang SSCC hanya 2 kah? Oke, yang satunya ketinggalan kereta katanya. Baik, lihatlah wajah-wajah ini dan sapalah mereka kalau mereka kebetulan lewat di UGM, mau menuju ke sebuah KMK. Teman-teman mudaku, Anda punya banyak sahabat di sini. Janganlah pernah lagi merasa sendirian. Bapak Uskup saja mau datang untuk kamu kok, kamu masih merasa sendirian. Jangan pernah merasa sendirian, tapi kejarlah apa yang kamu cita-citakan di tempat ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melalui gereja menyiapkan banyak hal untuk kamu, termasuk juga para pendamping ini. Para frater, Anda tidak boleh lama-lama di sini, silakan turun kembali. Mari kita tutup pengumuman ini dengan satu pantun kecil. Bapak Uskup rawuh kita senang. Bolehkah kita berangan-angan datang lagi ke UGM bergandengan sambil kita main keroncongan? Itu pesan untuk Bapak Uskup. Sekarang untuk kalian. Gerhasaba banyak taman. Ketemu si ganteng, aduh tak tahan. Hidup ini sungguh indah teman. Jangan kau lupa kasih Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersamamu. Saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau masuk ke dalam rasa syukur yang mendalam karena pembukaan tahun akademik 2022-2023 Civitas Akademika Katolik UGM dengan tema Bersatu, Bergerak, dan Berbuah dalam Iman dan akan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah pertama-tama kita juga mengenang bahwa Bapak Uskup pernah datang ke UGM tahun 2019, tepatnya tanggal 16 Agustus 2019, tepat di malam Vigil Kemerdekaan RI saat itu. Hari ini, saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam penyelenggaraan ilahi. Bapak Uskup datang pada tanggal 2 September 2022, 3 tahun setelahnya, dan merayakan hari Jumat pertama di dalam bulan ini. Itu berarti kita juga hari ini mengingat akan hati kudus Yesus itu. Kita datang dengan iman yang penuh, kita yakin betapa penyelenggaraan ilahi itu sungguh hadir dan juga bekerja di dalam hidup kita semua. Oleh karena itu, dengan rasa syukur yang mendalam, mari kita masuk ke dalam perayaan Ekaristi ini yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup kita yang terkasih, Monsinyur Rubiat Moko. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih,
Malah kita mengawali rangkaian perayaan syukur kita, mengawali tahun akademik 2022-2023 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dalam Ekaristi ini. Kita sesali semua dosa dan kekurangan kita mohonkan rahmat pengampunan Tuhan agar kita semua dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami, muda-mudi Katolik Universitas Gadjah Mada, dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami di sini bersyukur dan memuliakan-Mu atas terlaksananya tahun ajaran baru 2022-2023. Mampukan kami sebagai orang muda Katolik untuk selalu sadar dan terus melibatkan diri dalam pewartaan dan pelayanan gereja-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan menampilkan hak-Mu seperti siang. Orang-orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan yang mengikuti aku, hidup dalam cahaya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, para romo, suster, bapak ibu, para frater, dan juga para mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, selamat sore. Berkah dalem. Gimana kabarnya? Baik. Kepanasan? Iya, yang di sana pada kepanasan karena dekat dengan lampu besar, ya kan? Nah, pakai AC kok kepanasan yo. Nah, mudah-mudahan ini mengungkapkan suasana hati kita yang hangat, betul? Ya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini yang dikutip dari Injil Santo Lukas mengungkapkan dua perumpamaan yang kiranya tidak terlalu sulit untuk kita pahami bersama-sama.
Yang pertama perumpamaan tentang apa? Tentang kain penambal atau menambal baju yang sobek atau yang koyak. Yang kedua tentang anggur. Nah, kalau anggur langsung set gitu, langsung ingat gitu. Anggur yang baru. Nah, yang pertama, adakah di antara kita yang pernah memakai baju atau celana tambalan? Ada enggak? Ada ya. Jangan-jangan sekarang ada yang sedang pakai ini. Pernah menambal celana atau baju yang sobek? Menambal sendiri? Pernah? Pernah ya. Zaman sekarang nambal celana pernah? Luar biasa. Kalau seperti saya yang sudah tua seperti ini, sangat biasa sekali dulu waktu kecil di rumah di desa memakai celana tambalan sampai kelihatan celananya tebal sekali. Atau baju ditambal sehingga kelihatan sekali kalau ada bekas nodanya. Nah, ketika baju kita atau celana kesayangan kita sobek, rasanya pasti kecewa sekali. Maka pengen sekali untuk segera dibenahi supaya nanti bisa kita pakai kembali. Dan salah satu caranya adalah dengan cara, kalau sobeknya kecil diapakan? Dijahit, ditisik ya, ditisik atau dijahit kecil-kecil, oke, beres. Namun kalau sobeknya itu luas, lebar, apakah mungkin ditisik, dijahit? Susah. Maka kita mencari cara untuk menembelnya. Untuk menambalnya kita mesti memilih memilih secara baik. Apa yang harus kita pikirkan kalau kita misalnya menambal celana kita yang sobek atau baju kita yang sobek? Apa? Cari kain yang cocok. Cocok itu berarti ya yang sejenis. Jangan sampai kain sutera kita tempel dengan celana jin, gitu, dengan bahan jin, ra cocok, ya kan? Harus yang sejenis, kemudian juga sewarna, supaya tidak kelihatan kalau nanti wah ini ternyata tempelan. Selain sewarna apalagi? Semotif, motifnya sama. Apalagi satu lagi, tingkat ketuaannya. Sehingga kelihatan kalau nanti yang satu baru ada kain sisa kemudian dipakai untuk nempel, yang sudah usang, sudah sekian tahun akan kelihatan ini belang-belang. Maka mencari yang sejenis, kainnya sama, motifnya sama, warnanya sama, dan juga tingkat ketuaannya sama. Sehingga kalau nanti kita tempelkan, syukur-syukur bisa tidak kelihatan bahwa ini sebuah tempelan. Sehingga kita memakainya pun juga nyaman karena kelihatan demes ya. Tahu ya demes ya? Demes itu berarti pas sekali, cocok sekali. Nah, coba kalau kita sembarangan mengambil kain untuk menempel, pasti akan menjadi norak, kelihatan sekali, lalu orang akan mengatai kita atau gerenengi kita atau ngerasani kita, orang ini pakai baju kok tempelan semua. Atau jangan-jangan orang ini orang gelandangan ya. Gelandangan tapi kok pakai bawa buku-buku, kok masuknya ke UGM. Wah, bisa menimbulkan pertanyaan. Ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua adalah anggur yang baru. Mungkin agak susah kita bayangkan. Di sana Yesus mengatakan anggur yang baru mesti ditempatkan dalam kantong yang baru juga. Bisa membayangkan hal ini? Enggak bisa ya? Susah ya, karena ini bukan budaya kita. Minum anggur itu bukan budaya kita. Kecuali Romo-Romo itu budayanya minum anggur tiap hari. Tapi ya cuman berapa cc. Ya, karena untuk misa. Nah, dalam zaman yang lalu, sebelum ada sarana penyimpanan yang modern seperti sekarang ini, ada botol kaca yang bisa untuk menyimpan dengan mudah. Orang zaman dulu menyimpan anggur minuman itu dalam sebuah kantong kulit binatang. Ya, dijahit kenceng, kemudian bagaimana caranya supaya tidak rembes, tidak bocor, sehingga lalu kuat sekali. Nah, kita tahu sifat kulit itu seperti apa. Kulit itu kalau awalnya selalu akan terasa kurang seru ya. Oh, mau ke sini ya. Oh ya. Pakai ini enggak ya? Enggak usah. Ya. Nah, oke, saya dipaksa turun nih berarti. Wah, payah ini. Iya. Siapa yang siap saya tanya? Iya, tadi saya katakan bahwa kulit itu sifatnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang menjadi penyamak kulit di sini? Enggak ada ya. Ada yang pernah makan kulit? Hah? Gimana Bu?
Rambak. Oh, makan rambak, krecek itu juga kulit ya kan. Enak nggak? Enak ya. Padahal itu kulit yang waduh nggak karuan itu sebenarnya, pengolahannya nggak karuan. Nah, kita tahu bahwa kulit itu mempunyai sifat yang khas sekali. Ketika masih baru akan nampak lentur. Lentur, ulet tidak mudah dirobek. Coba, ada yang pakai sepatu kulit? Ada? Biasanya ke sepatu kulit yang tua-tua biasanya. Nah, ini sebagai cadangan kalau nanti kekurangan lauk. Kalau kekurangan lauk, kemudian sepatu kulitnya dimasak, digoreng gitu, dikum dulu, direndam dulu sekian hari, kemudian baru digoreng gitu ya. Jadi lauk yang jos. Maka hati-hati kalau nanti disuruh makan oleh ibu-ibu krecek ya, hati-hati itu. Jangan-jangan itu bagian dari sepatunya. Nah, kulit kalau masih baru itu selalu lentur, kuat, ulet, dan tidak mudah robek. Maka itulah diharapkan anggur yang baru ditempatkan ke situ. Sementara kulit itu makin lama makin apa? Makin kaku. Apalagi? Makin tipis. Kok iso? Itu kalau dipakai terus makin tipis ya kan? Kulit itu kalau kulit itu makin lama makin kaku dan mudah retak. Coba lihat sepatu kulit yang tidak dipakai, jarang dipakai. Apa yang terjadi? Mudah sekali retak. Saya pernah mendapatkan hadiah sabuk kulit. Namun kelupaan. Setelah sekian tahun begitu bersih-bersih kamar, ini ada sabuk kulit yang bagus sekali penampilannya, masih dalam kotak. Ketika saya keluarkan, saya luruskan langsung ketek. Wah, hancur. Inilah gambaran kulit. Kalau sudah tua akan mudah sekali retaknya dan hancur, nggak bisa dipakai. Karena itu kalau anggur baru itu diletakkan dalam kantong kulit yang lama, yang tua, maka akan mudah untuk menghancurkan, kantongnya akan pecah sehingga anggurnya akan tumpah. Eman-eman sayang sekali. Nah, kira-kira dari dua perumpamaan ini, kira-kira Yesus menghendaki apa pada kita? Perumpamaan mengenai kain tambal baju, dan anggur yang baru dalam kantong yang baru. Kira-kira Yesus menghendaki apa dari dua perumpamaan ini pada kita? Siapa yang pengen ngomong? Saya udah terlanjur turun loh nih masalahnya nih. Ini. Wow, ini ada yang pura-pura nggak lihat saya nih. Cuek sekali. Wah, awas nanti minta foto akan saya tolak. Nah, ini Mbak siapa ini? Oh ya. Mbak siapa? Lala Romo. Mbak Lala. La do re mi fa sol la si do. Mbak Lala. Dari mana Mbak Lala? Saya dari Vokasi Romo. Dari? Vokasi. Dari Vokasi. Mbak Lala, kira-kira menurut kamu Tuhan Yesus menghendaki apa dengan dua perumpamaan itu? Apa ya? Menghendaki apa terhadap kamu misalnya? Nangkap apa? Untuk tetap berubah menjadi sesuatu yang baru. Selalu berubah untuk menjadi sesuatu yang baru. Jadi kamu mau berubah menjadi apa? Berubah menjadi sesuatu yang baru, ini dari Mbak Lala, ya? Mengikuti lingkungan gitu Romo. Mengikuti lingkungan. Kalau lingkungannya ke kali, kamu ikut ke kali. Maksudnya apa? Menyesuaikan diri gitu ya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau lingkungan jahat, ikut jahat. Kalau lingkungan pencuri, ikut mencuri. Gitu. Kalau lingkungannya itu bandit, ikut bandit. Gitu. Pasti tidak ya toh? Iya, menyesuaikan dalam arti bagaimana menjadi tetap baik, memberikan pengaruh yang baik gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Lala, luar biasa, luar biasa. Nah, ini dari sisi sini diwakili Mbak Lala. Kalau dari sini, nah ini ada calon Romo nih, ada di sini. Nah, ini. Mas apa nih? Saya Janur. Mas Janur ya. Dari mana Mas Janur? Saya dari Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi, cocok sekali. Kamu dulu pernah ngomong saya mau jadi Romo kan? Enggak, saya belum pernah ngomong mau jadi Romo. Ah, pura-pura lupa. Saya tahu dia mengatakan begini karena ada dia di sini. Ya, padahal pernah ngomong pada saya mau jadi Romo lu. Lupa ya? Lupa ya? Ya sudah, nggak apa-apa, tak ampuni. Sekarang jawab pertanyaan saya saja. Ya. Pertanyaan saya Mas Janur. Kalau menurut Mas Janur, perumpamaan Yesus tadi itu mau ngomong apa pada kamu? Ya,
Kalau yang dari perumpamaan menambal tadi yang saya dapatkan, kalau kita mendapatkan celah pada diri kita harus segera mencari cara untuk menambalnya, untuk memberikan solusi atas celah-celah kita tersebut. Jadi kita harus rajin melihat kepada diri kita bahwa kita harus sadari, kita harus rasakan bahwa sepenuhnya kita itu memiliki celah, dan kita itu harus berusaha agar celah kita itu bisa menjadikan sesuatu yang membuat kita itu gimana ya? Ya, jadi agar celah kita itu bisa dijadikan sesuatu yang Iya. sebentar, Romo. Angel ya. Ya. Mas Janur, ya. Kalau kita punya celah, kita berusaha supaya celahnya semakin lebar. Gitu kan ya? Begitu ya Mas Janur ya? Oh, ditempel. Saya menafsirkan kalau kita punya kekurangan, lalu segera dibenahi, ditutupi dengan hal yang baik, yang bisa menjadi serasi kembali gitu kan ya. Dengan hal yang baru. Gitu ya Mas Janur ya? Kira-kira ya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Janur. Wah, hebat tenan. Iya. Mahasiswa UGM itu mesti ditanya dadaan, selalu bisa menjawab dengan baik, luar biasa. Iki apa lagi? Oh, iya. Ya? Iya, tembelan ini persis tembelan. Contoh tembelan ini seperti ini. Ini ada keramik yang rusak, gitu. Kemudian ditempel dengan semen. Namun nempelnya nggak rata sehingga saya kesandung-sandung. Ini persis contoh yang paling konkret sekali ini. Nah, terima kasih untuk Mbak Lala dan Mas Janur yang memberikan inspirasi untuk kita semua berkaitan dengan soal perumpamaan yang Yesus sampaikan hari ini. Yesus menghendaki dengan perumpamaannya adalah bahwa hendaknya antara lain selain yang disampaikan teman-teman tadi, supaya kita senantiasa melakukan pembaharuan diri, termasuk ketika ada kekurangan sana sini mencoba untuk membaharui diri, namun juga selalu senantiasa mencoba untuk membaharui diri. Nah, pembaharuannya di mana untuk kita semua? Apa yang mesti kita perbarui dalam diri kita ini? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita semua dengan sakramen baptis telah ditebus dan diangkat dari anak-anak Allah dan dari murid-murid Yesus Kristus. Maka pembaruan kita buat dengan cara adalah bagaimana saya menjadi atau menghidupi kemuritan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara bagaimana menjadi semakin bersatu dengan Yesus Kristus yang menjadi junjungan saya. Bersatu dengan Yesus Kristus berarti yang pertama, saya semakin paham, semakin mengerti siapa dia yang saya imani, siapa dia yang saya puji-puji, siapa dia yang saya ikuti. Dengan berbagai macam cara, yakni mencari informasi yang baik, mendapatkan informasi yang baik, yang tepat mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Tidak hanya paham secara kognitif, namun juga mengimaninya dalam hati kita. Dalam arti sungguh-sungguh berjuang untuk hidup sesuai dengan iman itu dalam keseharian. Yakni dengan melaksanakan apa yang menjadi tuntunan iman kita, menjadi tuntunan Yesus Kristus, yakni hidup dalam kasih dan pelayanan satu terhadap yang lain. Menghidupi iman dalam keseharian, dan sekaligus membela iman itu, melindungi iman itu, memperjuangkan, mewartakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anda semua tinggal hidup di masyarakat yang sangat plural, di mana ada begitu banyak tantangan yang bisa menggoda iman kita, yang bisa menantang iman kita. Entah itu pekerjaan, entah itu apa meneh, tantangan iman kita yang paling nampak. Pekerjaan kalau sudah selesai kuliah ya kan? Kalau selama kuliah apa tantangan yang paling kuat dalam iman? Hah? Apa? Apa Romo? Pak? Bu? Rekan-rekan mahasiswa? Wah, rakurungu aku. Aduh tenan ini. Tantangan-tantangan orang muda zaman sekarang untuk iman kita apa? Misalnya bangun pagi, wih tantangan yo. Oh, tantangannya nyelekete banget bangun pagi toh itu. Ya, tapi tantangan jelas ya, karena sulit bangun pagi lalu tidak ke gereja, kemudian bolos sekolah, itu macam-macam akhirnya kan. Nah, tidak makan akhirnya mati. Ya. Apa tantangan orang muda yang kalian hadapi sekarang ini untuk iman? Oh, yes, melirik saya nih. Apa Mbak tantangan yang kerap kali dihadapi orang-orang muda sekarang? Suka males ke gereja.
Suka males ke gereja, senangnya pergi ke mall, gitu kan? Apalagi? Kadang lupa berdoa gitu Romo. Kadang lupa berdoa karena memang tidak pernah berdoa. Gitu. Terus apa lagi? Ya itu sih Romo sering-seringnya. Sering-seringnya itu ya, dua itu ya. Iya, males dan lupa berdoa. Gitu ya. Nah, siapa lagi yang bisa mengatakan? Hah, iki. Sopo iki? Dirigene. Gimana Romo? Oh, bingung dia. Ini frater ya? Hah? Amin. Mosok. Tantangan orang muda apa mas? Saya mas. Cinta. Cinta. Iya. Bukannya kita itu dipanggil untuk saling mencintai. Kenapa kok cinta justru tantangan untuk iman? Kenapa? Antara dia dan Yesus. Antara dia dan Yesus. Dia itu maksudnya Maria atau siapa dia gitu? Dia yang tertutup tembok tebal. Tertutup tembok yang tebal. Tembok yang Tebal dan tinggi. dia itu tembok yang tebal dan tinggi. Wah angel iki. Iki ngomong apa tau iki? Terus terang wae, terus terang jelas opo gitu loh. Beda keyakinan. Alah. Beda keyakinan. Beda keyakinan sampai digambarkan seperti tembok yang tinggi dan tebal sehingga tidak kuat memanjatnya gitu. Gitu ya. Cinta. Angel yo. Berat. Berat. Nek berat jadi dilepas wae to. Betul. Berat ya dilepas aja. Kamu merasa berat itu kan karena kamu angkat. Kalau tidak kamu angkat kan ringan, nggak ada beban sama sekali, ya kan? Nah, itu teorinya prakteknya ngono kuwi. Cinta. Bener banyak yang mengalami seperti Mas Sopogi? Valdi. Mas Aldi, seperti Mas Aldi, ada yang seperti itu? Bener ya? Nah, ngopo aduh-aduh, kenapa jauh-jauh mencari pacar? Di sini ada banyak sekali nganggurnya. Jomblo semua, ya kan? Yang penting bukan frater-frater lo ya, jangan. Awas kalau frater-frater ya. Tak kamplengi kalau frater-frater itu. Iya, ini Mas Aldi luar biasa sharingnya. Gitu. Cetoh ya, cinta. Cinta itu mengalahkan logika. Ya. Cinta mengalahkan logika katanya itu. Nah, ini salah satu tantangan kita yang sangat kuat ya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang muda. Di UGM ini misalnya, kita hidup bersama dengan sekian banyak mahasiswa. Ada berapa mahasiswa kita? Berapa? Total? Pernah hitung belum? Ah, payah. 50.000. Tadi saya hitung satu persatu. 50.000-an, bahkan mungkin lebih. Ya. Pluralitasnya kuat sekali. Sehingga kalau kita tidak kuat dalam iman, kita bisa terguncangkan di situ. Semuanya karena cinta. Wah, kayak lagunya Aldi kayak itu. Nah, maka kita mesti membekali diri dengan berbagai macam pemahaman, namun juga sekaligus mengiman dengan baik secara sungguh-sungguh dan membela diri dengan kondisi apapun, berjuang untuk menjadi tetap murid-murid Kristus yang setia. Jangan sampai kita lepas. Kalaupun harus ketemu dengan teman-teman kita yang tidak seiman, jadikanlah teman, sahabat, seperjuangan dalam arti menjadi teman yang bisa saling menolong, saling menopang satu sama lain. Ini yang pertama. Yang kedua, dekat bersatu dengan Yesus berarti saya terlibat di dalam karya Yesus yang datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan. Yesus datang ke dunia mencari dan menyelamatkan. Maka bagaimana caranya saya terlibat dalam karya itu? Dengan ikut menyelamatkan saudara-saudara kita, sahabat kita yang mungkin sedang mengalami kesusahan hidup, sedang mengalami kegelapan hidup. Berani untuk mendekati, ngerengkuh, ngerangkul, dan diajak berbicara supaya kembali ke jalan yang benar. Inilah panggilan kita. Dan yang ketiga adalah selalu membawa misi kita, yakni selalu menjadi pewarta kabar sukacita. Dengan cara inilah kita akan bisa bergerak bersama Yesus dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Dan buah itu tidak lain adalah kegembiraan dan damai sejahtera. Ini ajakan Yesus hari ini melalui perumpamaan hari ini. Dan yang kedua, kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota Civitas Akademika UGM, apa yang bisa kita buat? Kita sebagai dosen
kita sebagai tendik, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, apa yang bisa kita buat di tempat ini? Kita para mahasiswa mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk belajar di tempat ini. Begitu banyak mahasiswa atau orang-orang muda kita yang pengen belajar di tempat ini, namun tidak mempunyai kesempatan, entah karena biaya, entah karena nggak lulus tesnya, atau apapun. Banyak sekali yang mau masuk ke sini. Saya tidak seperti saya ini, berkali-kali masuk ke tempat ini. Tanpa tes, kan? Anda semua para mahasiswa-mahasiswa mempunyai kesempatan yang luar biasa, maka bagaimana dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin untuk membekali diri demi masa depan, supaya nanti bisa melayani Tuhan dan gereja serta masyarakat. Kita, para dosen, sama. Anda semua para dosen mempunyai kesempatan bekerja di tempat yang sangat prestis, yang sangat favorit, yang banyak diimpikan banyak orang. Maka di kesempatan yang sangat bagus sekali untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan masyarakat. Dan Anda yang tendik sama, mempunyai kesempatan yang bagus bekerja di tempat yang sangat favorit ini. Maka perjuangan kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang Katolik yang sejati, orang-orang Katolik yang berprestasi. Kalau kita mengikuti bacaan yang pertama, orang-orang yang bisa dipercayai. Dipercaya, di mana-mana dipercaya. Sebagai mahasiswa juga dipercaya untuk terlibat dalam banyak kepanitiaan, dipercaya untuk melakukan ini itu, tanggung jawab ini itu, sebagai dosen, sebagai teknik sama saja, semua dipercaya, berprestasi. Dengan cara inilah kita akan bisa mewartakan kabar sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mengajak Anda semua untuk memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Dengan cara inilah kita bisa bersatu dengan Kristus, bergerak bersama Kristus, dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan, yakni sukacita, keselamatan yang kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Dengan membawa pembaharuan hidup. Namun Yesus mengatakan bahwa membawa pembaharuan tidak selalu mudah, bukannya tanpa tantangan. Selalu akan ada orang-orang yang mencibirkan, yang tidak suka, yang akan menolak. Maka Yesus dalam bacaan Injil bagian terakhir mengatakan, tiada seorang pun yang biasa minum anggur yang tua akan mau minum anggur yang muda. Karena dia akan berkata, yang tua itu baik. Ini mau mengungkapkan, kadang-kadang perubahan-perubahan yang kita buat tidak selalu mendapatkan respon yang baik. Selalu ada orang yang menolak karena ingin mempertahankan zona nyaman, mempertahankan apa yang sudah terjadi selama ini. Wes merasa aman, nyaman, oke kok. Ngapain harus berubah? Kita orang-orang Katolik sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tendik, mesti membawa perubahan dalam kehidupan bersama menjadi semakin baik. Seperti yang katakan Lala tadi, menyesuaikan lingkungan itu seperti apa, namun bukan menjadi buruk, menjadi semakin baik. Saya sangat terkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh rektor kita yang baru, Ibu Ova Emilia, pada saat pelantikannya. Dia menyampaikan untuk semakin memperkuat pendalaman dan pemaknaan jati diri UGM sebagai Universitas Pancasila, Universitas Nasional, Universitas Kerakyatan, Universitas Kebangsaan, seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Ari. Maka bagaimana kita bersama-sama dengan universitas ini mencoba menjadikan universitas kita menjadi universitas kebangsaan, nasionalitas, Universitas Pancasila. Karena apa? Dengan cara inilah UGM kita semua bisa berkiprah lebih banyak lagi sampai ke seluruh dunia ataupun tidak seluruh Indonesia. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita memaknai sabda Yesus hari ini dengan selalu membuat pembaharuan hidup. Membaharui kemuridan kita untuk selalu dekat dengan Yesus, ikut terlibat dalam dinamika pelayanan Yesus, keselamatannya, dan sekaligus menghasilkan buah yang berkelimpahan, yakni sukacita, damai yang kita wartakan, kita bagikan melalui kebaikan-kebaikan kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambutan dari Romo Ferdinandus Effendi Kusuma Sunur SI. Kepada Romo Effendi dipersilakan. Hujan turun di atas pohon waru, beli kain tak lupa mengukur. Selamat memulai tahun ajaran baru, semoga berlimpah rasa syukur. Belum selesai.
Kayu cabang dibuat arang, masak bakmi kan cepat matang. Tuhan datang untuk semua orang, wartakanlah dengan lantang. Ya. Saya tadi menyimak benar-benar apa khotbah dari Bapak Uskup kita yang tercinta, dan saya merasa bahwa walaupun Bapak Uskup termasuk kantong tua, tetapi bisa menerima anggur muda rupanya ya. Mohon maaf Bapak Uskup. Karena dia bisa membuat kita tertawa semua ya, itu sungguh sebuah tanda yang luar biasa. Saya tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, lalu saya coba-coba, kalau Bapak Uskup punya khotbah ini saya simpulkan jadi apa ya kira-kira, lalu saya coba buat dengan simpel saja. Begini, Bapak Uskup ingin kita itu punya iman, dan imannya iman pewarta, dan harus ada apa? 3B, ini 3B karangan saya sendiri ya. Pertama, buka hatimu kepada Yesus dan sesama agar engkau belajar integritas. Kamu harus buka hatimu kepada Yesus dan sesama supaya kamu belajar integritas. Yang kedua, buatlah dirimu menjadi orang yang kompeten, yang terampil, dan berpengetahuan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, bagikan dirimu untuk gereja, komunitas UGM, dan masyarakatmu. Itu kira-kira yang bisa disarikan dari khotbahnya Bapak Uskup. Baik, kita juga mau mengucap syukur atas segala pihak, semua pihak yang terlibat di tempat ini. Pertama-tama saya sudah mendengar disebutkan begitu banyak, dan saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Komsos.Kas yang membantu live streaming, dan banyak hal yang sudah dipersiapkan sejak 1-2 hari yang lalu oleh teman-teman Komsos.Kas. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengumumkan bahwa kita itu tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Buktinya apa? Buktinya bahwa kita, para mahasiswa terutama, tapi juga dosen-dosen, bisa melihat bahwa Tuhan juga bermurah hati dan mengirimkan banyak pekerja di ladangnya. Dan kita tahu bahwa kita mendapatkan banyak frater dari 3 komunitas untuk mendampingi KMK-KMK kita di tempat ini. Seminari Kentungan, terima kasih. Frateran SSCC, terima kasih. Frateran SCY, terima kasih. Maka baik juga kalau kita mengenal mereka-mereka ini. Pertama, saya akan memanggil yang dari Kentungan. Frater Iyo, silakan maju ke sini. Frater Dito, Frater Paul, Frater Sunu, Frater Aldo, Frater Adi, Frater Niko, Frater Hilarius Panji. Di manakah kalian? Majulah ke sini, jangan malu-malu. Naik saja supaya dilihat lebih jelas gitu ya. Ada 8 orang frater dari Seminari Kentungan yang akan menemani adik-adik sekalian. Ingat pesan Bapak Uskup apa? Awas ya kalau nggodain ya, dikampleng katanya gitu ya. Baik, dari Kentungan, sekarang dari SSCC. Frater Lukas, Frater Risno, dan Frater Christian. Di manakah kalian? Majulah, jangan malu-malu. Dan untuk mempercepat pengumuman ini, saya juga memanggil kedua Frater SCY, Frater Aldi dan Frater Yogis. Frater Aldi dan Frater Yogis, yang SSCC hanya 2 kah? Oke, yang satunya ketinggalan kereta katanya. Baik, lihatlah wajah-wajah ini dan sapalah mereka kalau mereka kebetulan lewat di UGM, mau menuju ke sebuah KMK. Teman-teman mudaku, Anda punya banyak sahabat di sini. Janganlah pernah lagi merasa sendirian. Bapak Uskup saja mau datang untuk kamu kok, kamu masih merasa sendirian. Jangan pernah merasa sendirian, tapi kejarlah apa yang kamu cita-citakan di tempat ini dengan sungguh-sungguh, karena gereja, Tuhan melalui gereja menyiapkan banyak hal untuk kamu, termasuk juga para pendamping ini. Mari kita tepuk tangan untuk para frater kita. Para frater, Anda tidak boleh lama-lama di sini, silakan turun kembali ya. Mari kita tutup pengumuman ini dengan satu pantun kecil. Bapak Uskup rawuh kita senang. Bolehkah kita berangan-angan datang lagi ke UGM bergandengan sambil kita main keroncongan ya. Itu pesan untuk Bapak Uskup. Sekarang untuk kalian.
Gerhasaba banyak taman, ketemu si ganteng aduh tak tahan. Hidup ini sungguh indah teman, jangan kau lupa kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Romo Effendi atas sambutannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mohon berkat Tuhan untuk perutusan kita, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi mengawali tahun ajaran yang baru ini. Secara khusus terima kasih kepada para petugas liturgi, para putra-putri altar, kemudian lektor, prodiakon, kemudian kor yang menyanyi dengan sangat bagus sekali bersama orkestranya. Tepuk tangan untuk mereka semua, luar biasa. Ini semua terjadi karena kerja panitia yang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia kita. Perayaan Ekaristi pada hari ini sungguh bagi saya sangat mengesankan. Begitu banyak yang hadir, ribuan. Yang di tempat ini berapa Romo? 815 belum panitia. 815 belum termasuk panitia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya berharap nanti dalam perjumpaan-perjumpaan kita bisa mengajak teman-teman kita sehingga lebih banyak yang bisa hadir. Ini menjadi salah satu paguyuban kita, komunitas umat Katolik di UGM. Semoga menjadi sarana kita untuk saling bertemu, berkomunikasi, dan saling menguatkan dalam karya dan juga dalam perutusan kita. Karena itu saya mengharapkan teman-teman selalu aktif dalam kegiatan ini, dan sekaligus menjadi sarana juga untuk saling mengenal. Tadi kasihan itu si Aldi itu ya, kasihan Aldi itu. Maka jangan sampai mengalami seperti Aldi. Carilah di antara kita saja, ya, banyak yang jomblo dan mengharapkan kehadiran Anda. Siap? Nah, semoga Anda semua mendapatkan teman hidup di sini, di tempat ini, ya, di antara kita sendiri. Amin. Sekarang malah kita mengakhiri perayaan syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, komunitas kita dan seluruh perutusan kita senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian peran syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita mewartakan kasih Tuhan dengan menjalankan tugas perutusan kita masing-masing dengan sepenuh hati. Amin.